Laba-laba daddy longlegs punya reputasi yang sangat jelek. Ada orang yang menyebarkan gosip bahwa dari semua laba-laba di dunia, daddy longlegs adalah yang paling berbisa. Dari 45.000 spesies laba-laba, daddy longlegs yang punya predikat paling berpotensi berbahaya. Dibekali bisa yang paling mengancam manusia, laba-laba ini punya reputasi yang buruk. Namun sayangnya, taring mereka terlalu kecil untuk menembus kulit, jadi kemampuan luar biasa mereka dianggap tidak berguna. Bayangkan, punya kekuatan super tanpa bisa memakainya. Fakta ini mungkin beredar dari mulut ke mulut dulu sekali, dan sayangnya, buat si laba-laba, gosip ini terus melekat. Laba-laba daddy longlegs dikenal di seluruh dunia, tapi nama aslinya adalah Pholcidae, yang merupakan bagian dari keluarga Araneomorphae. Pholcidae terdiri dari 1.800 spesies tersendiri dengan beragam ukuran dan variasi berbeda. Sebagian besar punya kaki panjang dan tubuh kecil. Laba-laba ini ada di setiap benua di dunia, kecuali Antartika. Tapi terlepas dari mana asalnya, mereka semua punya reputasi yang sama soal bisa yang kuat, tapi nggak punya gigi untuk memakainya. Awal mula mereka bisa diakui sangat kuat adalah karena laba-laba ini terkenal mampu membunuh laba-laba lain yang lebih berbahaya. Laba-laba yang diketahui mengancam manusia bersaing memperebutkan wilayah dengan daddy longlegs dan mereka kalah. Daddy longlegs mengalahkan laba-laba punggung merah dan black widow. Bahkan laba-laba yang lebih besar seperti laba-laba pemburu semuanya kalah. Dan karena alasan itu, laba-laba ini menjadi juara dunia tak terbantahkan. Dari belahan bumi utara ke selatan, dari Australia ke Amerika Utara, di Afrika, Asia, dan di seluruh Eropa. Daddy longlegs berani menghadapi semua penantang, menyingkirkan laba-laba berbisa dari perumahan di seluruh dunia. Seraya reputasinya meningkat, dia digambarkan punya bisa terkuat, karena tidak ada pesaing yang bisa menandinginya. Dan legenda itu pun bertahan di sana, sementara fakta sebenarnya diabaikan, seperti sarang laba-laba yang tertiup angin. Tapi sebenarnya, racun daddy longlegs sangat lemah, saking lemahnya sampai nggak terlalu berguna. Efek bisanya ringan pada laba-laba yang lebih berbisa, dan hanya berguna untuk mangsa yang lebih kecil. Tapi laba-laba ini punya cara yang berbeda dan lebih mengesankan untuk mengalahkan semua penantang di dunia laba-laba. Alih-alih melompat dan bergulat dengan musuhnya, daddy longlegs melemparkan jaring sutranya ke pesaingnya dari jauh sambil menjaga diri dari bahaya. Kemudian, begitu aman, dia mengikat musuhnya sampai benar-benar lumpuh. Bukan cuma itu, sutranya sendiri nggak punya sifat perekat. Jadi saat mencari laba-laba lain, daddy longlegs cuma perlu menggulungnya di jaring lengket musuhnya sendiri. Bisa dibilang dia adalah koboynya dunia laba-laba. Dengan kerennya mengikat semua bahaya, menyingkirkan laba-laba berbahaya dan semua serangga pengganggu lainnya. Atas bantuan tanpa pamrih mereka, satu-satunya rasa terima kasih yang kita berikan malah legenda urban tentang kekurangan mereka dan isapan penyedot debu. Kita sendiri yang rugi kalau menyingkirkan daddy longlegs dari rumah. Karena mereka pasif terhadap manusia. Mereka tinggal di tempat yang gelap dan sejuk, di area dengan kelembapan tinggi seperti kamar mandi atau ruang bawah tanah. Karena predikatnya adalah predator, daddy longlegs cuma akan hidup di tempat dengan sumber makanan konstan. Jadi, kalau kamu melihatnya di rumahmu, artinya ada lebih banyak jenis serangga di lokasi lain yang kurang mencolok di rumahmu. Kalau tahu bahwa ada lebih banyak serangga di tempat yang sulit dijangkau, menyingkirkan daddy longlegs sama dengan menyingkirkan pembasmi serangga, yang bukan cuma bekerja gratisan, tapi juga pemburu serangga yang jauh lebih efisien daripada penyedot debumu. Bukan cuma serangga yang ada di rumahmu, daddy longlegs juga menyingkirkan ratusan telur yang tersembunyi dan dierami, yang sedang menunggu menetas dalam waktu dekat. Mungkin membayangkan laba-laba ini sebagai pemburu membuatmu khawatir membiarkan mereka ada di rumah, terutama saat kamu tidur. Terlebih lagi, ada mitos bahwa manusia menghirup hingga 10 laba-laba per tahun saat tidur. Karena daddy longlegs nggak membahayakan manusia, kamu nggak perlu cemas, terutama mengingat perbedaan ukuranmu dengannya. Predator biasanya nggak akan menyerang apapun yang nggak bisa mereka kalahkan, yang artinya tidak lebih besar dari diri mereka sendiri. Karena ukuran manusia 1.000.000 kali lebih besar, bahkan lebih, laba-laba manapun nggak akan mau repot-repot menyerang kita, meski kita sedang tidur. Mitos bahwa kita memakan laba-laba saat tidur terbukti salah.
Gak ada laba-laba yang berburu di sekitar manusia. Gunung raksasa yang gemuk dan menggeram adalah tempat terakhir untuk menemukan laba-laba yang mencoba mencari makan malam. Tapi kalau kamu mengalami arachnofobia parah, tapi masih lumayan berani, cukup ambil stoples kosong dan selembar kertas. Masukkan si daddy longlegs ke dalam stoples dengan hati-hati, lalu lepaskan ke halaman belakang. Mereka jauh lebih suka tinggal di kulit pohon atau di bawah batu, melindungi tamanmu dari serangga lain. Ada 3 jenis daddy longlegs, varietas laba-laba, cranefly, dan opilionis, yang lebih mirip kalajengking daripada laba-laba. Opilionis membuat kita sering tertukar dengan rekan laba-laba mereka, karena fiturnya serupa, tinggal di daerah yang sama, dan bahkan dikenal karena kesalahan informasi yang sama. Terutama soal mitos bahwa mereka yang paling berbisa. Bukan cuma nggak punya kelenjar racun, opilionis juga nggak punya taring, adanya cuma cakar pencengkeram. Karena ciri-ciri fisik ini, mereka cuma bisa memangsa serangga kecil. Meski makanan mereka sebagian besar adalah serangga, mereka adalah omnivora, juga memakan bahan tanaman dan jamur. Jadi, opilionis lebih sering ditemukan di luar ruangan, kecuali kalau kamu menanam jamur di basementmu. Pertahanan utama mereka adalah menghindari deteksi, menyamarkan diri di dedaunan sambil menahan posisi, dan terkadang menempatkan puing-puing di atas badan mereka sendiri. Beberapa spesies punya warna cerah untuk mengusir pemangsa, dan yang lain punya penampilan yang mirip serangga lain supaya predator kebingungan dengan harapan untuk tidak dijadikan makanan. Karena bukan agresor di alam liar, opilionis punya banyak pertahanan sekunder untuk menghindari konflik. Dengan menggunakan kaki panjangnya, mereka bisa menarik atau meregangkannya supaya dikira nggak aktif dan nggak menarik diserang. Selain itu, mereka mungkin bergoyang naik turun dengan tujuan membingungkan predator, sambil terus menggerakkan tubuh kecilnya. Mereka melakukan ini secara individu, dan karena bisa hidup dalam kelompok yang sangat besar, mereka secara kolektif akan bergerak seperti ini saat terancam. Kaki mereka yang panjang, meski kelihatannya aneh, adalah salah satu aset terbaik mereka. Selain menari secara defensif, mereka juga bisa melarikan diri dengan sangat efektif, melompati rintangan dengan mudah. Biasanya saat berkelompok, mereka semua akan menyebar ke arah berbeda. Pertahanan terbaik mereka adalah kelenjar aroma yang memberikan perisai bau untuk mengusir pemangsa, untuk membuktikan bahwa mereka tak akan menjadi makanan yang enak. Meski secara fisik tidak bisa mengalahkan laba-laba manapun, pertahanan kelenjar aroma ini diketahui membantu menghindari beberapa pemangsa laba-laba yang paling brutal, seperti laba-laba serigala. Cara lain yang efektif untuk mencegah pemangsa adalah bentuk mimikri, yakni dengan diam-diam berpura-pura menjadi serangga lain dan mungkin mencoba tampil seperti rekan laba-labanya. Jenis pertahanan ini mungkin bikin mereka dikira spesies daddy longlegs. Cranefly adalah jenis terakhir yang mewakili daddy longlegs. Bentuknya mirip nyamuk raksasa dan hidup di daerah yang sama, di sekitar rawa-rawa, sungai, dan danau. Dengan ciri khasnya, yaitu kaki panjang terkulai, cranefly dikenal sebagai serangga yang tidak pandai terbang. Anggota tubuhnya sangat besar sehingga bergoyang saat terbang, dan mereka tampak seperti berjuang mempertahankan posisi terbangnya. Larva cranefly juga dikenal sebagai jaket kulit, karena kulit luarnya yang keras. Larva ini sangat penting dalam ekosistem tanah karena memproses bahan organik dan meningkatkan aktivitas mikroba. Jadi, kenapa mereka disebut daddy longlegs? Gak ada hal yang ilmiah di balik maknanya. Pada tahun 1744, cranefly dijuluki Father Longlegs. Pada awal abad ke-19, daddy longlegs menjadi julukan bagi seseorang yang jauh lebih tinggi dari orang lain. Apakah nama itu awalnya dibuat untuk manusia tinggi atau untuk lalat berkaki panjang? Seiring berjalannya waktu, semua serangga dan laba-laba lain di seluruh dunia yang memiliki ciri fisik serupa, yaitu kaki panjang dengan tubuh kecil, akan disebut juga sebagai daddy longlegs. Kayaknya lebih mudah begitu ya.